Engkau Tuhan langit dan bumi, sebab rahasia kerajaan-Mu Kau buka untuk orang sebanyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih, kita semua tahu bahwa Belanda adalah negeri yang sangat teratur, terstruktur. Janji adalah janji, waktu adalah waktu, aturan adalah aturan. Kalau janji jam 2, berarti jam 2. Meskipun kita terbiasa dengan jam karet, tapi kemudian kita harus belajar untuk tepat waktu. Kita belajar untuk disiplin,
profesional, dan harus jelas. Dan itu baik sekali. Tetapi sabda Tuhan hari ini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar sistem. Tuhan ingin kita melakukannya dengan hati yang benar, dengan kesadaran. Banyak dari antara kita yang sudah begitu lama tinggal di sini, di Belanda. Kita sudah terbiasa dengan budaya langsung dan terus terang. Orang Belanda dikenal belak-belakan. Kalau tidak suka, pasti mereka akan bilang tidak suka. Tidak pakai kode-kode. Namun Tuhan hari ini berbicara tentang kejujuran yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar kejujuran dalam kata, tetapi juga kemurnian hati. Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga motivasi kita. Kita bisa tampak baik di luar, sopan, aktif di gereja, ramah di dalam komunitas kita. Tetapi Tuhan tidak berhenti hanya pada penampilan. Kekristenan bukan soal citra, tetapi soal karakter. Sebagai perantau, sebagai orang-orang Indonesia, kita sering ingin berhasil. Kita ingin dihargai. Kita ingin menunjukkan bahwa orang Indonesia juga bisa sukses di Belanda. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi dalam perjalanan itu, kadang hati kita bisa menjadi lelah, bisa menjadi keras, bahkan bisa menyimpan luka. Ada satu ibu tua, saya tidak mau sebut namanya. Dia sudah lama sekali tinggal di Belanda. Dia bekerja sangat keras, membesarkan anak-anaknya dengan disiplin. Banyak orang memuji dia, dan memang dia terlihat kuat. Tapi satu kesempatan, dia cerita seperti ini. Saya selalu kuat untuk semua orang, tetapi saya sering lupa jujur pada Tuhan tentang isi hati saya. Ibu ini menyadari bahwa dia terbiasa menekan emosi, menyimpan kemarahan kecil, dan memendam kekecewaan. Dan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dosa tidak selalu dimulai dari tindakan besar, tetapi dari hati yang dibiarkan kosong dan gelap. Yesus hari ini membawa kita kembali ke akar, bukan hanya jangan lakukan itu atau jangan lakukan ini, tetapi Yesus minta kita baharui hati kita, bersihkan hati kita sebagai sumber. Karena dari hati kita mengalir cinta dan kehidupan. Kita bisa bayangkan kalau pikiran kita jahat, hati kita jahat, semua yang baik yang terjadi di sekitar kita, pasti kita tidak akan suka. Kalau kita lagi marah, kita ketemu orang yang sedang senyum kepada kita, bisa jadi kita tidak simpati. Tetapi kalau hati kita bersih, kita pasti akan memancarkan kebaikan dan juga terang. Tentang perkataan kita juga demikian. Di budaya Belanda orang menghargai kejelasan, tidak suka basa-basi berlebihan. Dan sabda hari ini selaras dengan itu.
biarlah ya tetap ya, dan tidak tetap tidak. Kejujuran bukan hanya soal tidak berbohong secara teknis. Kejujuran adalah kesatuan antara hati, pikiran, kata, dan tindakan kita. Hidup yang utuh adalah hidup yang tanpa drama. Kadang kita punya mode gereja dan mode rumah. Di gereja kita begitu lembut, tetapi di rumah kita mudah marah. Di depan orang kita ramah, tetapi di belakang kita seringkali mengeluh. Tuhan memanggil kita pada keutuhan. Dia memanggil kita bukan untuk terlihat suci, tetapi untuk sungguh menjadi kudus dan baik. Standar Tuhan memang tinggi, tetapi kita ingat bahwa kasih-Nya jauh lebih tinggi. Rahmat Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Sebagai diaspora, kita hidup di antara dua dunia, tetapi identitas kita lebih dari budaya manapun. Identitas terdalam kita adalah anak-anak Allah, murid-murid Kristus. Dan sebagai murid-murid Kristus, hati kita adalah tempat pertama di mana kerajaan Allah harus bertumbuh. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, di negeri yang menjunjung keteraturan, marilah kita belajar untuk memiliki hati yang teratur. Di negeri yang menghargai keterbukaan ini, marilah kita belajar untuk terbuka terhadap Tuhan dan sesama. Di negeri yang menghormati integritas ini, marilah kita hidup dengan integritas batin. Iman yang sejati selalu dimulai dari dalam dan terlihat keluar. Semoga hidup kita sebagai umat KKI Den Haag, sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Belanda, sebagai umat Kristus, menjadi satu kesatuan yang utuh, jujur dan bercahaya, supaya kehadiran kita di tengah sesama menjadi pancaran kasih Allah dan kerajaan Allah sungguh dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.